Aku Arya, aku tidak percaya hal mistis. Dikisahkan di pedalaman Garut, Jawa Barat, ada sebuah kampung tak berpenghuni, ditinggal warga karena suatu hal. Seorang pemuda bernama Arya, dia tidak percaya hal mistis, tapi setelah itu, mungkin kamu juga nggak akan percaya kenyataan yang terjadi. Waktu itu Arya sedang mengerjakan tugas akhir kuliahnya. Topiknya tentang desa adat di pedalaman Jawa Barat. Arya dapat info soal kampung kecil yang katanya belum pernah disentuh teknologi. Arya bermaksud ingin mengumpulkan materi untuk melengkapi penelitiannya. Nama kampung itu Lawangkori. Kampung yang sangat tradisional, tapi anehnya kampung itu nggak ada di peta. Nggak bisa dicari di Google Maps, seolah-olah cuma dongeng. Arya pergi bersama temannya, Bayu. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kampung terakhir. Sebelumnya mereka harus jalan kaki untuk sampai pada tempat yang dituju. Arya dan Bayu menitipkan motor pada warga setempat. Mereka berjalan, namun baru 3 langkah mereka terhenti. Karena tiba-tiba ada suara yang cukup berat. Mau kemana deh? Anu pak, mau ke kampung Lawangkori. Oh muhun, KDW-nya hati-hati. Arya dan Bayu heran. Sambil jalan kaki mereka menggugkan kepala tandanya faham. Mereka akhirnya masuk hutan. Selama 3 jam berjalan kaki. Saat itu hujan turun, anehnya kabut pun turun. Dan di depan kami ada gerbang kayu tua dengan ukiran huruf Sunda kuno. Mereka masuk ke kampung itu. Dari kejauhan terlihat banyak warga yang sedang beraktivitas. Namun keanehan mulai mengganggu. Setelah mereka mendekatinya, warga tersebut, ada yang tersenyum pada mereka, namun dengan muka yang pucat. Ada juga yang memandangi mereka tanpa berkedip. Tiba-tiba ada yang memegang pundak si Arya dari belakang. Arya kaget karena terasa sangat dingin sekali sentuhannya. Arya menoleh ke belakang. Ternyata ada bapak-bapak tua yang berdiri sambil tersenyum datar. Ayo dek kita ke rumah, di luar hujan, kasihan kedinginan. Ucap si bapak itu sambil agak tersenyum. Akhirnya mereka mengangguk, tanda setuju dengan ajakan tersebut. Bapak tua itu menghidangkan minuman dan makanan di meja tamu. Silahkan diminum dulu, ujar si bapak tersebut. Pak mohon maaf, saya kebelet. Di mana ya kamar mandinya, tanya Arya. Sebelah sana kau, ujar si bapak itu. Singkat cerita, Arya dan Bayu tidur di kamar yang telah disediakan. Mereka langsung tidur karena kecapean. Bayu berlari sambil teriak. Tiba-tiba Arya terbangun melihat ke samping, melihat Bayu masih ada. Ternyata hanya mimpi. Setelah memastikan bahwa yang terjadi barusan hanya mimpi, Arya memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Pagi-pagi Arya dibangunkan oleh terik matahari dan perut yang lapar. Tiba-tiba Arya kaget sekaget-kagetnya. Mendapati lingkungan di sekitar, Arya berada di tengah hutan. Sambil menampar muka, Arya bergumam, ini bukan mimpi. Yang lebih panik lagi ternyata Arya sendirian. Tidak ada Bayu, tidak ada bapak tua tersebut. Arya panik, Arya ketakutan. Masih tidak percaya apa yang menimpanya. Ia yakin semalam tidur di rumah dengan Bayu. Tidak, ini halusinasi. Dari kemarin belum makan ditambah kedinginan. Arya masih tidak percaya Bayu menghilang. Arya berteriak memanggil-manggil nama Bayu. Dan Arya memutuskan untuk mencari Bayu. Selang beberapa menit akhirnya Arya risau. Jam tangan dan HP Bayu ada di sekitar Arya bangun tidur. Pikiran Arya bergejolak berpikir kemana kamu Bayu, namun mentalnya tidak ciut. Arya memutuskan untuk mencari Bayu. Menyusuri hutan belantara yang kelihatannya jarang dijamah manusia. Hingga beberapa jam lamanya Arya mencari Bayu, keanehan pun muncul. Arya mengamati tempat di sekitarnya, pohon besar seukuran mobil, bunga kantil. Bayu mengingat,
Takutnya salah ingatan, akhirnya Arya melanjutkan untuk mencari Bayu, menepis keanehan yang menimpanya. Arya terus berjalan menyusuri hutan sambil memanggil nama Bayu. Hingga akhirnya, Arya merasa capek, haus, dan lapar. Arya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Arya termenung, jantungnya berdetak kencang. Ini tempat tadi, ya tempat tadi, pohonnya, bunganya. Tidak mungkin aku tersesat, ujar Arya dalam hati. Ya ternyata Arya kembali lagi ke tempat semula. Padahal Arya sudah berjalan berjam-jam. Dan Arya menyadari bahwa dirinya tersesat.